Perkenalkan, nama saya Ilham Sri Aryo. Kali ini saya akan menyimulasikan tentang web server dan DNS server. Kali ini skema jaringan yang saya pakai sebagai berikut. Dengan setting pada PC satunya, IP-nya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.62 dengan DNS-nya 33.33.33.1. Setting IP pada PC 2 sebagai berikut. Settingnya statik 192.168.1.2, subnet masknya masih sama, default gateway-nya juga, dan di sini saya tidak memakaikan DNS server kepada PC 2. PC 3 sebagai berikut. PC 4 setting secara statik, IP address-nya 192.168.1.65, subnet masknya 255.255.255.192, default gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. PC 5 settingannya sebagai berikut secara statik. PC 6 dan di sini ada laptop, settingannya secara DHCP. Dan smartphone settingannya secara DHCP sebagai berikut. Settingan pada DHCP server ini, default gateway-nya 192.168.1.254, DNS-nya 33.33.33.1, start IP address-nya saya mulai dari 151 dan netmasknya 128, maximum number of user-nya 50. Setting AP2 portnya di on kan, SSID diisi AP2, channelnya channel 6 tanpa autentikasi. Di AP1 SSID AP1 channel 1 dan autentikasinya 123456678 menggunakan WPA2 PSK. Settingan pada router 1 pada fast Ethernet 0 192.168.1.62, netmasknya 192. Pada fast Ethernet 1, IP address-nya 192.168.1.126, netmasknya 192. Pada port serial 2, IP address-nya 12.12.12.1 dan subnet masknya sebagai berikut. Serial 3
13.13.13.1 netmasknya sebagai berikut, dan port statusnya jangan lupa di on kan. Router 2 flash ethernetnya sebagai berikut. Yang flash ethernet 0 192.168.1.254 netmasknya sebagai berikut. Flash ethernet 1 tidak diisi serialnya. Yang nomor 2 12.12.12.2 netmasknya sebagai berikut. Serial ketiga 23.23.23.2 netmask sebagai berikut. Router 3 pada flash ethernet 0-nya IP address-nya 33.33.33.3 netmask sebagai berikut. Flash ethernet 1 IP-nya sebagai berikut. 43.43.43.3 netmask sebagai berikut. Dan pada serial 2 IP address-nya 13.13.13.3 netmasknya sebagai berikut. Serial nomor 3 23.23.23.3 subnetmask sebagai berikut. Oh iya, tadi hampir lupa, RIP-nya settingannya sebagai berikut. Yang ini pada router 3 dan pada router 2 sebagai berikut. Router 1 setelah itu settingan pada DNS server. IP-nya disetting secara statik dengan IP-nya 33.33.33.1 netmask 255.255.255.0, gateway-nya 33.33.33.3, DNS servernya 33.33.33.1. Service-nya sebagai berikut. Di HTTP indeks HTML saya setting sebagai berikut. Di DNS seperti ini. Di web server IP diset secara statik, IP address-nya 43.43.43.1, netmasknya seperti ini, gateway-nya 43.43.43.3, DNS-nya 33.33.33.1. Service sama seperti pada di DNS server. Di FTP IP-nya diset secara statik, IP address-nya 43.43.43.2, netmask sebagai berikut, default gateway-nya seperti ini, dan DNS-nya ini. Untuk FTP tadi, service-nya juga sama seperti
pada web server dan DNS server. Sekarang saya menuju mail server, desktop, IP configuration-nya di set secara statik dengan IP-nya 434343.4, subnet mask-nya mail server ini, default gateway, DNS server. Service sama seperti DNS server, web server, dan FTP server. Setelah itu saya akan mengecek settingan web servernya sudah betul apa belum. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone, saya akan mencoba ping 434343.1, yaitu alamat IP web server. Saya akan mencoba memasukkan alamat 434343.1, yaitu milik web server, ke dalam web browser. Selanjutnya saya akan mengecek DNS-nya. DNS itu adalah kepanjangan dari Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau yang disingkat URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Pada PC 1 dan laptop, saya akan menjalankan perintah nslookup jarcom.com dan nslookup www.jarcom.com.
Setelah itu pada web browser saya akan mengetikkan alamat IP web server 434343.1. Sekarang saya akan menjalankan perintah nslookup ftp.jarcom.com pada PC1 dan laptop. Setelah itu, seperti sebelumnya, jalankan di web browser pada PC1 dan laptop. Dan yang terakhir, saya akan menjalankan perintah ftp.jarcom.com pada PC1 dan laptop. Nah, di sini ada username. Username ini saya mendapatkannya dari FTP server. Tadi saya lupa untuk menyebutkannya di ini, service-nya FTP server yang ini. Yang coba, username-nya coba, password-nya juga coba. Jadi nanti waktu perintah ftp.jarcom.com itu dijalankan, saya akan memasukkan username password-nya yang ini.
Sekian video dari saya. Terima kasih.